Terima kasih masih bersama cerita anime. Kisah kemudian kembali ke planet Beerus setelah sesi latihan antara Beerus dan Whis. Meskipun terus berlatih, Beerus tampak sangat frustasi karena setiap kali dia merasa hampir mampu mempertahankan Ultra Instinct, kekuatan itu selalu menghilang sebelum dia bisa menyesuaikannya dengan baik. Dia mempertanyakan apa yang sebenarnya masih kurang dalam dirinya dan mengapa sebagai seorang dewa penghancur mempertahankan Ultra Instinct terasa begitu sulit. Beerus merasa seolah-olah kekuatan itu terus berada dalam jangkauannya, namun selalu lepas ketika dia berusaha menguasainya. Karena itu, dia menuntut jawaban dari Whis mengenai cara mempertahankan Ultra Instinct dan menggabungkannya dengan kekuatan penghancurnya. Baginya, hal tersebut sangat penting karena dia tidak sedang mengejar kekuatan hanya demi kekuatan itu sendiri, melainkan untuk membuktikan sesuatu. Dia bahkan mengancam akan menimbulkan masalah jika Whis terus menyembunyikan jawabannya. Whis mengakui bahwa dia memang mengetahui cara yang dicari Beerus, tapi dia tidak berniat memberitahukannya begitu saja tanpa usaha. Bagi Whis, inti dari Ultra Instinct terletak pada reaksi alam bawah sadar yang bekerja ketika seseorang melepaskan emosinya, bukan ketika berusaha mengendalikan semuanya secara sadar. Dia menjelaskan bahwa kekuatan Beerus sebagai dewa penghancur merupakan kekuatan yang sangat bergantung pada kesadaran, sehingga kunci keberhasilannya adalah menemukan sinergi antara dua kekuatan tersebut, bukan membiarkan salah satunya mendominasi yang lain. Setelah itu, Whis mengajak Beerus melanjutkan latihan agar dia dapat menunjukkan maksudnya secara langsung. Namun, Beerus yakin Whis masih menyembunyikan informasi penting. Karena kesal, dia langsung melancarkan serangan energi ke arah Whis dan menuntut penjelasan yang lebih lengkap mengenai cara menyatukan kedua kekuatan tersebut. Whis hanya menanggapinya dengan santai. Dia mengatakan bahwa jawaban yang dicari Beerus akan datang pada waktunya dan meyakinkannya bahwa kunci untuk melampaui masa kejayaannya akan segera terbuka. Untuk sementara, Whis menyuruh Beerus memusatkan lebih banyak kekuatan penghancur ke dalam setiap serangannya sambil berusaha membebaskan pikirannya pada saat-saat terakhir sebelum menerima serangan, sehingga tubuhnya dapat bergerak secara alami sementara dia tetap fokus menyerang. Saran itu justru membuat Beerus semakin kesal. Dia menganggap petunjuk tersebut jauh lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Dengan penuh amarah, dia bersumpah akan memberikan apa yang diminta Whis dan mulai menyerangnya dengan seluruh kemampuannya. Whis kemudian menghindari rentetan ledakan yang terus dilancarkan Beerus. Meski begitu, dia tetap tenang dan menunjukkan bahwa dirinya masih santai walaupun serangan Beerus semakin kuat. Bagi Whis, masalah terbesar Beerus adalah pikirannya yang masih kacau. Selama pikirannya belum benar-benar rileks, kemajuannya akan sangat terbatas. Dia bahkan menyarankan agar Beerus mencoba metode yang biasa dilakukan Goku selama latihan. Mendengar nama Goku disebut, Beerus langsung tersulut emosi. Dia menghentikan serangan energinya dan berlari mengejar Whis sambil menunjukkan ketidaksenangannya karena nama Goku kembali dibawa-bawa dalam latihan mereka. Dia merasa Whis sudah keterlaluan dan menuntut agar Angel itu berhenti menghindar. Whis menjelaskan bahwa dirinya mengetahui dengan baik apa yang dia katakan dan bahwa tujuan utamanya bukanlah meremehkan Beerus. Sambil terus menghindari serangan-serangan yang datang, Whis menerangkan bahwa latihan tersebut bertujuan membuat Beerus mampu merilaikan tubuh dan pikirannya semaksimal mungkin tanpa kehilangan fokus pada kehancuran. Baginya, Beerus harus belajar menggunakan dua pola pikir yang berbeda sesuai situasi. Whis menjelaskan ketika berada dalam posisi bertahan, Beerus harus membiarkan pikirannya rileks sehingga tubuhnya dapat bergerak sendiri secara alami. Sebaliknya, ketika kembali menyerang, dia harus memusatkan seluruh pikirannya hanya pada kehancuran. Dia menggambarkan proses itu sebagai semacam pergantian pola pikir yang harus dilakukan secara bergantian. Karena itu, Whis menyarankan agar Beerus terlebih dahulu berlatih beralih masuk dan keluar dari kedua posisi tersebut sebelum mencoba mengendalikan Ultra Instinct dan kekuatan penghancur secara bersamaan. Meskipun mendengar penjelasan itu, Beerus masih belum sepenuhnya puas. Dia terus berusaha menyerang Whis yang dengan mudah menghindar. Beerus menganggap Whis masih bersikap begitu misterius dan tidak memberikan jawaban secara langsung. Namun pada akhirnya Beerus mengakui bahwa dia akan mencoba melakukan apa yang disarankan Whis.
Setelah itu, Virus mulai mencoba merenungkan saran yang baru saja diberikan kepadanya. Dia mengingat kembali penjelasan tentang merelakan diri dan melepaskan kendali yang berlebihan. Dalam pikirannya, dia mengakui bahwa hal tersebut jauh lebih sulit dilakukan daripada sekedar diucapkan. Meski demikian, dia mulai menyadari bahwa selama ini dirinya mungkin begitu agresif dalam mendekati ultra insting. Virus simpulkan bahwa dia harus meredakan kegelisahan dalam pikirannya dan membiarkan insting mengambil alih selama pertempuran. Dia memahami bahwa dirinya harus belajar tetap tenang bahkan di tengah kekacauan yang dia ciptakan sendiri. Walaupun yakin mampu melakukannya, dia juga sadar bahwa kemarahannya merupakan hambatan terbesar yang belum berhasil dia kendalikan sepenuhnya. Saat terus berkonsentrasi, Virus masih dapat merasakan pergerakan Whis yang mendekat dengan kecepatan yang sulit diikutinya. Dia sadar bahwa jika ingin benar-benar melawan Whis, dia harus mampu melepaskan kemarahannya untuk sesaat dan membiarkan pikirannya bekerja dengan cara yang berbeda. Namun, pada saat yang sama, dia juga merasa kesulitan menekan dorongan alaminya untuk menghancurkan. Karena itu, Virus terus berusaha memusatkan perhatian dan mendengarkan pelajaran yang sedang dia coba pahami. Virus mulai memusatkan tenaganya sambil berusaha menenangkan dirinya. Dia dapat merasakan Whis semakin mendekat dan memahami bahwa saat itulah dia harus melakukan apa yang telah diajarkan padanya. Karena itu, dia berusaha tetap tenang dan menahan dorongan untuk langsung menyerang, sambil menyimpan kekuatan penghancurnya hingga momen yang tepat. Saat Whis akhirnya melaju ke arahnya dan mencoba menyerang, Virus berhasil menghindari setiap serangan yang datang. Melihat hal itu, Whis segera memuji kemajuan Virus. Baginya, jika Virus mampu mempertahankan keadaan itu selama pertempuran, maka dia hanya harus melepaskan kekuatan penghancurnya sesaat sebelum melakukan serangan balasan. Sambil terus menghindari serangan Whis, Virus juga menerima peringatan bahwa dia tidak boleh membiarkan pikirannya mengembara. Jika itu terjadi, seluruh kemajuannya akan hilang dan dia harus mengulang prosesnya dari awal. Meski demikian, Whis mengakui bahwa Virus akhirnya mulai menunjukkan perkembangan dan mulai terbiasa dengan metode tersebut. Gak lama kemudian, Whis menambah tingkat kesulitan latihan dengan memunculkan beban tambahan pada tubuh Virus. Bagi Whis, walaupun tubuh Virus mulai beradaptasi dengan tuntutan fisik ultra insting, pola pikirnya masih terlalu terpaku pada kehancuran. Jadi, yang harus dilakukan bukanlah mengubah sifat Virus secara drastis, melainkan mengasahnya seperti mengasah sebuah pedang. Karena itu, Whis meminta Virus mengulangi latihan yang sama sekali lagi. Virus langsung mengeluh dan menganggap metode itu seperti lelucon yang kejam. Setelah lebih dari 1 jam berlatih tanpa henti, dia merasa penambahan beban hanyalah cara lain bagi Whis untuk membuatnya menderita. Virus juga curiga bahwa Whis diam-diam berharap dirinya menyerah. Namun, Whis mengatakan bahwa dia justru berharap sebaliknya. Sebagai contoh, dia mengingatkan bahwa Goku tidak pernah menyerah selama menjalani latihan bersamanya. Mendengar nama Goku kembali disebut membuat Virus kembali kesal. Walaupun tetap mencoba menyerang, Virus sekali lagi harus menghadapi Whis yang dengan mudah menghindari semua serangannya. Whis menjelaskan bahwa reaksi marah Virus sebenarnya menunjukkan kelemahan terbesar dalam pendekatannya. Baginya, kecenderungan untuk menyerang dengan kemarahan hanya akan membawanya sampai batas tertentu. Untuk menguasai kekuatannya secara sempurna, terlebih saat berusaha menggabungkannya dengan ultra insting, Virus membutuhkan pendekatan yang lebih terukur dan lebih strategis daripada sekedar mengandalkan kebrutalan. Whis menegaskan bahwa untuk menjadi yang terbaik, Virus harus memahami kapan saat yang tepat untuk melepaskan kemarahannya dan kapan harus menahannya. Tantangan sesungguhnya adalah membedakan kedua kondisi tersebut, membebaskan pikirannya, lalu menyatukan sifat dari kedua kekuatan tanpa mengorbankan salah satunya. Hanya dengan cara itulah gerbang kekuatannya dapat terbuka sepenuhnya dan selaras dengan respon insting tubuhnya. Setelah memberikan penjelasan itu, Whis bertanya apakah Virus mulai memahami apa yang sedang diajarkan dan apakah dia masih ingin melanjutkan latihannya. Namun, Virus sama sekali tidak berniat berhenti. Setelah semua usaha yang telah dilakukan, dia menegaskan bahwa tidak ada penghalang yang tidak akan dihancurkannya, tidak ada batas yang tidak akan dilampauinya, dan tidak ada tantangan yang tidak akan dihadapinya. Dia mengakui masih memiliki banyak hal yang harus dicapai
dan lebih banyak kekuatan yang belum ditunjukkan. Jadi, dia tegaskan bahwa tidak akan berhenti sampai menjadi yang nomor 1 dan meminta Whis melanjutkan latihan mereka. Sementara itu, perhatian cerita berpindah ke lokasi lain tempat Piccolo menyaksikan pertarungan antara Gohan Beast dan Salmax sempurna. Dari pengamatannya, Piccolo sadar bahwa situasi yang terjadi jauh lebih berbahaya dibanding ancaman-ancaman yang pernah mereka hadapi sebelumnya. Kini mereka kembali harus menghadapi Salmax, tapi kali ini dalam wujud sempurnanya. Piccolo melihat bahwa kekuatan Salmax perlahan mulai mengungguli Gohan. Gohan tampak kesulitan mempertahankan posisinya dan setiap detik yang berlalu semakin membebaninya. Dia juga dapat merasakan energi Gohan mulai turun, sementara jarak kekuatan yang sebelumnya sempat ada di antara keduanya kini semakin melebar. Dari sudut pandangnya, Salmax sempurna jauh lebih kuat daripada perkiraan mereka. Jika keadaan terus berlanjut seperti ini, Piccolo yakin Gohan akan dihancurkan. Meski demikian, Piccolo percaya pasti ada cara untuk memperoleh keunggulan atas makhluk tersebut. Dia kemudian mengingat petunjuk yang pernah diberikan oleh Dewa Penghancur dan mulai mempertimbangkan kemungkinan bahwa kelemahan Salmax masih sama seperti sebelumnya, bahkan setelah mencapai bentuk sempurnanya. Dari semua kemungkinan yang terpikirkan, Piccolo menduga bagian atas kepala Salmax mungkin masih menjadi titik lemahnya. Namun, dia juga sadar bahwa mereka harus segera memastikan hal itu sebelum semuanya terlambat. Karena baginya, Gohan tidak akan mampu bertahan begitu lama dalam kondisi sekarang. Kembali ke medan pertempuran, Gohan mencoba menyerang, tapi salah satu pukulannya meleset. Melihat hal itu, Salmax sempurna mulai meremehkan Gohan. Dia menganggap penampilan Gohan sebagai sebuah kekecewaan dan merasa bahwa lawannya gagal memenuhi harapannya sebagai tantangan yang layak. Meskipun Gohan memperoleh kekuatan baru, dia tetap tidak menunjukkan kemampuan yang sesuai dengan kepercayaan dirinya sebelumnya. Salmax mempertanyakan kemana perginya kekuatan yang selama ini begitu dibanggakan Gohan. Dia menilai bahwa kekuatan baru tersebut mungkin dapat mengesankan orang lain, tapi tidak baginya. Dalam pandangannya, Gohan tetap sama seperti sebelumnya. Sambil bergerak ke belakang Gohan dan menyiapkan serangannya, Salmax melanjutkan ejekannya. Dia menyatakan bahwa meskipun Gohan kini jauh lebih dewasa dibanding saat mereka pertama kali bertarung, jauh di dalam dirinya, dia masih melihat sosok anak yang sama. Bagi Cell, hal tersebut tidak akan pernah berubah, tidak peduli seberapa besar kekuatan yang diperoleh Gohan. Sesaat kemudian, Gohan terdorong dan hampir menghantam tanah. Tapi, dia berhasil mengurangi dampak jatuhnya. Dalam kondisi itu, Gohan menolak menerima tuduhan Salmax. Dia berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia tidak boleh membiarkan lawannya memengaruhi pikirannya atau menghancurkan kepercayaan dirinya, terutama pada saat yang sangat penting seperti sekarang. Namun, sebelum dia dapat memulihkan keadaan, Gohan melihat langit dipenuhi rentetan ledakan energi yang mengarah padanya. Salmax menyatakan bahwa dia sendiri yang akan menentukan siapa yang akan bertahan hingga akhir dan menegaskan bahwa serangannya terhadap Gohan masih jauh dari selesai. Beberapa saat kemudian, Gohan terpaksa masuk ke posisi bertahan dan menahan seluruh serangan yang datang. Di tengah tekanan tersebut, dia terus mengingat Pan dan bertekad untuk tidak membiarkan siapapun mengambil putrinya darinya. Keinginan untuk melindungi Pan menjadi alasan utama yang membuatnya terus bertahan dan berusaha menerobos serangan Salmax. Sementara itu, Salmax terus menekan secara mental maupun fisik. Dia mempertanyakan apakah Gohan masih memiliki kekuatan untuk keluar dari hujan serangan yang sedang diterimanya. Baginya, pertahanan seperti itu tidak mungkin dipertahankan selamanya, dan dia mulai meyakini kalau Gohan sudah berada di atas kemampuannya. Di sisi lain, Gohan mengakui dalam dirinya bahwa tekanan yang diberikan Salmax sangat besar. Serangan demi serangan terus berdatangan tanpa henti. Meski begitu, dia tetap menolak menyerah karena tidak ingin membiarkan Pan berada dalam bahaya maupun membiarkan Gardock memperoleh kemenangan. Gohan terus mencari jalan keluar sambil menyadari bahwa posisinya semakin terdesak dan pijakannya dalam pertarungan mulai hilang. Dia tahu kalau dia harus menemukan solusi sebelum semuanya terlambat, karena dia tidak yakin berapa lama lagi mampu bertahan dalam kondisi seperti ini. Di tengah tekanan yang terus meningkat, Salmax sempurna tiba-tiba muncul dari balik kepulan asap dan berhasil menghantam perut Gohan. Serangan itu semakin memperjelas keadaan pertarungan yang sedang berlangsung. Dari kejauhan, Piccolo melihat bahwa Gohan sudah mengerahkan seluruh kemampuannya
tapi itu masih belum cukup untuk mengubah jalannya pertempuran. Bagi pengamatannya, rentetan serangan Selmax begitu berat untuk ditangani. Dia juga mulai melihat tanda-tanda kelelahan pada gerakan Gohan. Kekuatan Gohan berkurang lebih cepat daripada yang dapat dia kumpulkan kembali, sehingga pertarungan ini perlahan berubah menjadi pertempuran yang sangat tidak seimbang. Setelah berhasil menembus pertahanan Gohan, Selmax mempertanyakan bagaimana dia bisa masuk dan menyerang dengan begitu mudah. Namun, dia segera menjelaskan bahwa pertanyaan yang lebih penting bukanlah bagaimana hal itu terjadi, melainkan mengapa. Bagi Selmax, meskipun Gohan kembali memperoleh transformasi baru, dia gagal memanfaatkan sifat dan potensi sejati dari kekuatan tersebut untuk menghentikannya. Selmax menyatakan bahwa kelemahan terbesar Gohan bukan hanya terletak pada kekuatan fisiknya, tapi juga pada mentalnya. Dalam pandangannya, Gohan tidak akan pernah mampu mengalahkannya dalam pertarungan 1 lawan 1 yang sesungguhnya. Dia menganggap kenyataan itu sebagai sesuatu yang pahit bagi Gohan karena selama ini selalu bergantung pada bantuan dan dukungan orang lain. Gohan selalu membutuhkan seseorang untuk menyelamatkan atau membimbingnya, sedangkan ketika harus berdiri sendiri, dia akan goyah dan gagal. Pertarungan hari ini telah membuktikan pandangannya mengenai diri Gohan. Dia menganggap semua yang dimiliki Gohan tidak lebih dari beban mati. Selain itu, dengan kehidupan baru yang diberikan oleh Dewa Penghancur padanya, Selmax yakin bahwa Gohan sama sekali tidak memiliki harapan untuk mengalahkannya. Menyaksikan keadaan ayahnya yang semakin terpuruk di hadapan Selmax, Pan mulai panik. Dia memohon agar Gohan bangkit dan terus bertarung. Pan juga tidak mengerti mengapa Selmax dan pihak yang bersamanya terus menyakiti ayahnya serta Piccolo. Mendengar hal itu, Gardock menjawab dengan santai bahwa semua yang terjadi dilakukan karena dia menikmatinya. Dia mengaku sangat senang melihat para petarung terkuat dan paling dihormati milik Beerus menderita. Terlebih jika penderitaan itu terjadi atas nama Beerus. Setelah menyampaikan hal itu, dia menyuruh Pan untuk tetap diam dan duduk. Di medan pertempuran, Selmax sempurna mengulurkan tangannya dan bersiap mengakhiri pertarungan untuk selamanya. Sebelum melakukannya, dia ingin meninggalkan satu pesan terakhir pada Gohan. Baginya, Gohan tidak akan pernah memiliki kekuatan yang dimiliki ayahnya untuk bertarung demi orang-orang yang dicintainya dan ingin dilindunginya. Selmax juga menyatakan bahwa sejarah tidak akan mengenang Gohan dengan baik setelah hari ini. Dia merasa bahwa selama ini dirinya selalu dikenang sebagai pihak yang dikalahkan oleh Gohan. Namun kini keadaan akan berubah. Dia percaya bahwa setelah pertarungan tersebut berakhir, justru Gohan yang akan selamanya dikenang sebagai orang yang dihancurkan olehnya. Tapi tepat pada titik itulah kisah Beyond Dragon Ball Super dari kebangkitan alam semesta 15 dan 16 chapter ke-7 pun kemudian berakhir. Lalu bagaimanakah kelanjutannya? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel Cerita Anime. Ceritanya anime masa kini.